Pengertian endoservix. Endoservix adalah peradangan pada endoservix, yaitu bagian dalam serviks atau leher rahim yang sering disebabkan oleh infeksi. Endoservitis bisa menjadi akibat dari infeksi menular seksual atau IMS, tetapi juga bisa disebabkan oleh infeksi non-IMS atau iritasi mekanik atau kimiawi. Penyebab endoservix disebabkan oleh infeksi dan penyebab utama meliputi infeksi menular seksual atau IMS seperti Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae atau gonore. Yang kedua, infeksi bakteri non-IMS seperti Granirella vaginalis atau penyebab vaginosis bakterial. Yang kedua, Escherichia coli atau bakteri yang biasanya berasal dari saluran kemih atau usus. Yang ketiga, virus. Infeksi virus seperti human papillomavirus atau HPV atau herpes simplex juga dapat menyebabkan peradangan pada serviks. Yang keempat, iritasi penggunaan produk pembersih vagina atau penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD dapat memicu iritasi pada serviks dan menyebabkan peradangan. Gejala endoservix dapat bervariasi dan beberapa wanita mungkin tidak menunjukkan gejala sama sekali. Namun gejala umum yang bisa muncul meliputi keputihan abnormal, cairan vagina yang berwarna putih, kuning, atau hijau dengan bau yang tidak sedap. Yang kedua, nyeri perut bawah atau panggul. Yang ketiga, pendarahan vagina yang tidak normal seperti pendarahan setelah berhubungan seks atau pendarahan di luar siklus menstruasi. Diagnosis endoservix dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, anamnesis. Dokter akan bertanya tentang gejala yang dialami, riwayat infeksi menular seksual, riwayat kontrasepsi, serta gejala terkait lainnya. Yang kedua, ada pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan panggul atau pelvic examination untuk memeriksa kondisi serviks dan area sekitarnya. Yang ketiga, ada pemeriksaan dengan spekulum untuk melihat kondisi serviks secara langsung dan mengambil sampel cairan untuk uji laboratorium. Yang kelima, ada kultur bakteri atau PCR untuk mendeteksi infeksi bakteri seperti Chlamydia atau bakteri penyebab vaginosis. Yang keenam, ada tes darah untuk melihat tanda infeksi sistemik. Yang ketujuh, ada ultrasonografi atau USG jika diperlukan untuk memeriksa komplikasi atau infeksi yang menyebar ke organ lain. Pengobatan endoservix tergantung pada penyebabnya. Yang pertama, jika disebabkan oleh bakteri dan virus, antibiotik adalah pengobatan utama seperti antizomisin atau doxycycline untuk infeksi chlamydia atau ceftriaxone untuk gonore. Yang kedua, jika disebabkan oleh infeksi jamur atau virus, pengobatan yang sesuai dengan jenis infeksi akan diberikan. Misalnya, antivirus untuk bakteri herpes atau vaksin untuk HPV. Yang ketiga, obat pereda nyeri seperti ibuprofen atau paracetamol untuk mengurangi gejala nyeri pungkul dan perut. Yang keempat, pengobatan topikal untuk masalah iritasi atau penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD yang mungkin menyebabkan peradangan. Tata cara kodifikasi ICD-10 volume 3 dan volume 1. Pertama, buka buku ICD-10 volume 3 dengan mencari letter neoplasma alfabetik N. Dilanjutkan dengan modifier 1 uterus dan modifier 2 endoservix, maka terdapat kode penyakit C50.0. Kedua, kemudian pastikan kembali pada ICD-10 volume 1 untuk memastikan kode buku ICD-10 dengan mencari blok kategori maligan pada C00 hingga C97 dan dilanjutkan mencari subblok maligan neoplasma of cervix uteri C51 hingga C58, maka terdapat kode penyakit C50.3 yaitu endocervix. Tata cara kodifikasi ICD-0 berdasarkan topografi dan morfologi. Topografi. Pertama, buka buku ICD-0 bagian alfabetik indeks dengan letter endocervix E, maka terdapat kodenya C53.0. Kedua, kemudian pastikan kembali kebenaran blok pada topografi.
neomercial list, maka didapati endoserpic pada kode tersebut. Lagi, pertama, buka buku ICD kosong sesuai dengan indeks alfabet dengan letter endoserpic E. Kedua, kemudian tentukan blok penyakit dengan kata kunci endoversial tipe adersinoma dengan kode M8384 atau 3. Ketiga, kemudian pastikan kembali pada kode ICD 0 pada bagian morfologi numeric list dengan kode M834 atau 3 dan benar endocervical tipe adenomarsima pada kode tersebut. Tata cara mencari tindakan ICD 9. Yang pertama, maka buku ICD 9 pada indeks top procedure. Yang kedua, lalu buka pada letter ultrasonografi, dilanjutkan dengan modifier uterus, maka akan ditemukan kode 88.79. Ketiga, dan untuk memastikan kode tindakan tersebut, maka buka buku ICD 9 pada tabularis dan cari kode 88.79. Ternyata benar bahwa kode 88.79 adalah kode tindakan ultrasonografi non-arrived uterus. Glans penis. Glans penis adalah bagian ujung dari penis yang berbentuk bulat dan biasanya lebih sensitif dibandingkan dengan bagian lainnya. Glans penis ini berfungsi sebagai area sensorik yang penting dalam aktivitas seksual dan memiliki peran yang penting dalam proses reproduksi. Untuk penyebabnya yaitu beberapa penyebab masalah pada glans penis ini meliputi yang pertama itu infeksi, yang kedua itu pyomisis, yang ketiga itu dermatitis, yang keempat itu trauma atau cedera, yang selanjutnya itu yaitu kondisi seperti diabetes. Untuk gejalanya yang pertama nyeri atau ketidaknyamanan pada glans, yang kedua pembengkakan atau kemerahan, yang ketiga pembuangan nanah atau cairan dari area tersebut, kemudian gatal atau iritasi, dan perubahan warna atau tekstur pada kulit. Diagnosis glans penis. Yang pertama, diagnosis dapat dilakukan melalui anamnesis, mengumpulkan riwayat medis dan gejala dari pasien. Yang kedua, pemeriksaan fisik, memeriksa area genital untuk melihat tanda-tanda infeksi atau iritasi. Yang ketiga, tes laboratorium, uji sampel cairan untuk mendeteksi infeksi atau penyakit menular seksual. Yang keempat, biopsi. Jika ada lesi yang mencurigakan, biopsi dapat dilakukan untuk analisis lebih lanjut. Adapun pengobatan dari glans penis adalah pengobatan tergantung pada penyebab yang mendasari dan dapat mencakup yang pertama antibiotik atau antifungal untuk infeksi, yang kedua krim steroid untuk peradangan atau dermatitis. Yang ketiga, pengobatan topikal untuk mengatasi gejala gatal atau iritasi. Yang keempat, pembedahan dalam kasus phimosis atau masalah struktural lainnya. Pemeriksaan fisik pada glans penis meliputi yang pertama, memeriksa adanya nyeri, kemerahan, atau pembengkakan. Yang kedua, menilai kelemahan atau ketidakmampuan menarik kulup atau pada pria yang belum disunat. Yang ketiga, mencari tanda-tanda infeksi seperti keluarnya cairan abnormal. Kemudian tata cara kodifikasi ICD-10 polimer 3. Pertama, buka ICD-10 polimer 3 dengan mencari letter glans penis G, maka terdapat kode penyakit C60.1. Kedua, kemudian pastikan kembali pada ICD-10 polimer 1 untuk memastikan kode buku ICD-10 dengan mencari blok kategori malignan atau C00 sampai C97 dan dilanjutkan mencari subblok malignan neoplasma of Venus atau C60 sampai C63. Maka terdapat kode penyakitnya C60.1 yaitu glans penis. Kemudian tercara kodifikasi SCDO berdasarkan topografi dan morfologi. Topografi yang pertama, buka buku SCD bagian alphabetic index dengan letter glans penis G, maka terdapat kode penyakit C60.1. Kemudian pastikan kembali kebenaran blok kode pada topografi
numerical list, maka didapati gland penis pada kode tersebut. Kemudian morfologi, buka buku ECDO sesuai dengan indeks alfabet dengan letterm carcinoma atau C dengan modifier squamous cell. Kemudian tentukan blok penyakit dengan kata kunci carcinoma squamous cell dengan kode M8070/3. Kemudian pastikan kembali pada kode ECDO pada bagian morfologi numeric list dengan kode M8070/3 dan benar carcinoma squamous cell pada kode tersebut. Kemudian tata cara mencari tindakan ECD9. Untuk mencari tindakan dari diagnosa papilloma bladder, 1. Buka buku ECD9 pada indeks to prosedur. Lalu buka pada letterm biopsi, dilanjutkan dengan modifier penis, maka akan ditemukan kode 64.11. 3. Dan untuk memastikan kode tindakan tersebut, maka buka buku ECD9 pada tabularis dan cari kode 64.11. Ternyata benar bahwa kode 64.11 adalah kode tindakan biopsi penis. Posterior wall of bladder. Posterior wall of bladder adalah bagian belakang kandungan kemih yang berfungsi dalam penyimpanan dan pengeluaran urin. Struktur ini juga berhubungan dengan organ-organ sekitarnya. Beberapa penyebab masalah pada posterior wall of bladder yaitu infeksi saluran kemih, pembengkakan atau tumor, cedera atau trauma, penyakit inflamasi seperti entitas kistis, prostatitis pada pria. Gejala yang mungkin terkait dengan masalah pada posterior wall of bladder yaitu nyeri di area panggul atau bagian bawah, kesulitan berkemih, urin yang bercampur darah, frekuensi berkemih yang meningkat, rasa tidak nyaman saat berkemih. Diagnosis posterior of bladder. Yang pertama, anamnesis mengumpulkan riwayat medis dan gejala dari pasien. Yang kedua, pemeriksaan fisik memeriksa area panggul. Yang ketiga, tes laboratorium uji urin untuk mendeteksi infeksi atau darah. Yang keempat, pencitraan ultrasonografi, CT scan atau MRI untuk melihat struktur kandung kemih. Dan yang kelima, sistoskopi, prosedur untuk melihat ke dalam kandung kemih menggunakan alat khusus. Pengobatan posterior of bladder. Yang pertama, antibiotik untuk infeksi saluran kemih. Yang kedua, antiinflamasi untuk mengurangi peradangan. Yang ketiga, terapi fisik untuk mengatasi masalah otot. Yang keempat, bedah jika ada tumor atau masalah struktural yang memerlukan intervensi. Kemudian pemeriksaan fisik pada posterior of bladder. Yang pertama, palpasi abdomen untuk mengecek adanya nyeri atau pembengkakan. Yang kedua, memeriksa rektal pada pria untuk melihat prostat. Dan yang ketiga, pemeriksaan ginekologi pada wanita untuk menilai organ reproduksi. Tata cara kodifikasi ICD-10 volume 3 dan volume 1. Pertama, buka buku ICD-10 volume 3 dengan mencari letterm neoplasm alfabetik N, dilanjutkan dengan modifier 1 bladder dan modifier 2 wall dan modifier 3 posterior, maka terdapat kode penyakit C67.4. Kemudian pastikan pada ICD-10 volume 1 untuk memastikan kode buka ICD-10 dengan mencari blok kategori maligan C00 sampai C97 dan dilanjutkan mencari subblok maligan neoplasm of urinary tract C64 sampai C68, maka terdapat kode penyakit C67.4 yaitu posterior wall of bladder. Tata cara kodifikasi ICD-0 berdasarkan topografi dan morfologi. Topografi. Pertama, buka buku ICDO bagian alfabetik indeks dengan letterm posterior wall pada abjad P, dilanjutkan dengan modifier bladder, maka terdapat kode C67.4. Kemudian, pastikan kembali kebenaran blok kode pada topografi numerical list, maka didapat posterior wall of bladder.
pada kode tersebut. Morfologi, buka buku ICD 0 sesuai dengan indeks alfabet dengan letterm bladder. B. Dengan modifier papilloma of. 2. Kemudian tentukan blok penyakit dengan kata kunci bladder. Papilloma of dengan kode 8120/1. Tata cara mencari tindakan ICD 9. Untuk mencari tindakan dari diagnosa posterior bladder, maka buka buku ICD 9 pada indeks to procedure, lalu buka pada letterm operation, dilanjutkan dengan modifier bladder, maka akan ditemukan kode 57.99. Dan untuk memastikan kode tindakan tersebut, maka buka buku ICD 9 pada tabularis dan cari kode 57.99. Ternyata benar bahwa kode tersebut adalah tindakan operasi bladder.